Sepotong kisah dunia. Di sebuah sudut lautan tropis yang hangat, ketika sinar matahari menyusuk ke dalam air dan menari di antara celah-celah karang, kehidupan sedang dipersiapkan dalam diam. Tak ada sorak, tak ada tepuk tangan, hanya ketelitian seekor makhluk mungil, ikan badut jantan, yang menyapu permukaan batu dengan gerakan lembut namun tekun, seperti seorang pelukis menyiapkan kanvas untuk lukisan yang akan menentukan masa depan. Di bawah pelindung tentakel anemon laut yang menggeliat beracun, sang jantan menyiapkan tempat bagi ratusan telur mungil. Tidak sembarang tempat bisa menjadi rumah bagi generasi berikutnya. Harus bersih, harus aman. Dan ia tahu, tugas itu sepenuhnya ada di sirip kecilnya. Tak lama kemudian, sang betina datang. Dengan gerakan halus dan perlahan, ia meletakkan telur-telur itu satu demi satu, seperti harapan yang ditanamkan di dasar laut. Mereka berkilau dalam warna jingga keperakan, membentuk barisan masa depan yang menggantungkan hidup pada satu hal, perlindungan. Kini, suruh tanggung jawab beralih kepada sang jantan. Hari demi hari, ia menjaga, mengipasi, dan mengusir partikel-partikel asing yang mencoba merusak ketenangan sarangnya. Ia tidak tidur, tidak lengah. Ia tahu bahwa setiap detik berarti bagi telur-telur itu. Di dunia luar, anemon dengan tentakel beracun dianggap menakutkan. Tapi bagi mereka, itu adalah benteng kasih sayang, sebuah rumah, sebuah tempat suci yang memberi perlindungan tanpa syarat. Dalam diam, mereka hidup berdampingan, membentuk simbiosis yang tak tampak namun sangat berarti. Dan ketika malam datang di hari ke-6 hingga ke-10, satu persatu telur pun menetas. Larva-larva transparan, kecil dan rapuh, terbawa arus malam ke tengah laut, tanpa peta, tanpa kompas, namun dengan warisan naluri ribuan tahun yang tertanam dalam tubuh mungil mereka. Bertahan hidup, dan kelak menemukan jalan pulang. Di lautan yang luas dan tak pernah benar-benar tenang, seekor ikan badut memulai perjalanan hidupnya. Sebuah perjalanan yang tak hanya akan membentuk siapa dirinya, tetapi juga menjaga keseimbangan dunia yang jauh lebih besar dari ukurannya. Dan dari telur kecil yang bersembunyi di balik sengatan, lahirlah harapan tentang kesetiaan, keberanian, dan simbiosis yang menginspirasi. Beberapa minggu telah berlalu sejak larva-larva mungil ikan badut dilepaskan ke laut oleh arus malam. Dari ratusan yang menetas, sebagian besar hanyut tanpa jejak. Arus deras, predator yang lapar, dan kerasnya kehidupan di laut lepas memang tak memberi ampun pada yang lemah. Namun, bagi beberapa yang bertahan, sebuah panggilan mulai tumbuh dalam diam. Panggilan untuk pulang. Di antara mereka, seekor ikan badut muda berenang tak tentu arah, mengikuti nalurinya. Hingga suatu hari ia tiba di sebuah anemon yang sepi. Tentakelnya menggeliat lembut, sehat, namun belum berpenghuni. Bagi si ikan badut, ini adalah surga yang dicari-cari. Tapi untuk benar-benar masuk ke dalamnya, ia harus menjalani sebuah ritual yang hanya diketahui oleh alam dan insting purba. Anemon adalah makhluk mematikan. Tentakel-tentakelnya dipenuhi nematosista, sel penyengat yang bisa melumpuhkan ikan lain dalam sekejap. Tapi si ikan badut tidak bisa terburu-buru. Ia menggesek-gesekkan tubuhnya pelan pada tentakel itu, perlahan dan penuh kehati-hatian. Proses ini berlangsung selama berjam-jam, bahkan berhari-hari, hingga tubuhnya dilapisi oleh lendir khusus yang membuat anemon menganggapnya bukan musuh, melainkan bagian dari dirinya sendiri. Begitulah simbiosis itu dimulai, bukan karena kebetulan, tapi karena adaptasi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan kini, ikan badut muda itu menjadi penjaga baru bagi sang raja beracun. Ia membersihkan tentakel dari kotoran, mengusir parasit, dan membantu mengalirkan oksigen melalui gerakannya yang lincah. Sebagai balasan, anemon memberinya perlindungan mutlak. Tak ada predator yang berani masuk ke sana. Namun, di balik kedamaian itu, tersimpan sebuah keajaiban yang bahkan lebih luar biasa. Kemampuan ikan badut untuk mengubah kelamin. Dalam koloni kecil yang terdiri dari beberapa ikan badut, hanya ada dua individu yang berkembang secara seksual. Satu betina dominan, dan satu jantan dewasa. Sisanya adalah jantan muda yang belum matang secara seksual. Tapi jika sang betina mati, maka jantan dewasa akan memulai transformasi luar biasa. Ia tidak hanya berubah perilaku, tapi juga secara fisiologis. Organ reproduksinya, tingkat hormon, hingga fungsi tubuhnya, semuanya berubah menjadi betina. Proses ini dikenal sebagai protandri, sistem perubahan kelamin dari jantan ke betina. Dan yang lebih mengagumkan lagi, perubahan ini irreversible. Sekali ia menjadi betina, ia tidak akan bisa kembali menjadi jantan.
Perubahan ini bisa memakan waktu beberapa hari hingga minggu, tergantung lingkungan dan kondisi sosial. Begitu transformasi selesai, salah satu jantan muda dalam kelompok akan naik posisi menjadi jantan dewasa baru, dan keduanya akan menjadi pasangan yang siap menjaga sarang dan meneruskan garis keturunan. Dalam dunia laut yang penuh bahaya, ini adalah sistem sosial yang efisien dan luar biasa cerdas. Semua terjadi tanpa persaingan brutal, tanpa pertumpahan darah. Alam mengaturnya dengan tenang dan anggun. Di sela kehidupan itu, ikan badut juga memainkan peran besar dalam menjaga keseimbangan terumbu karang. Keberadaan mereka menarik makhluk-makhluk kecil lain seperti udang dan krustasea untuk tinggal di sekitar anemon, menciptakan zona aman alami yang menjadi pusat aktivitas ekosistem kecil. Bahkan gerakan ikan badut yang terus berenang di sekitar tentakel membantu memperlancar sirkulasi oksigen bagi anemon. Semacam pijatan yang menjaga sang inang tetap hidup dan aktif menangkap mangsa. Kadang, ikan badut bahkan menggoda ikan kecil lain mendekat ke anemon. Dan ketika ikan malang itu tersengat, anemon pun menyantapnya, menyisakan bagian-bagian kecil yang kemudian menjadi makanan bagi sang penjaga mungil. Hubungan ini begitu sempurna, seimbang, dan saling menguntungkan. Namun, semua ini tidak selamanya aman. Ketika ekosistem terumbu karang rusak akibat pemanasan global, pencemaran, atau aktivitas manusia yang destruktif, maka anemon akan ikut terganggu. Dan jika anemon terganggu, ikan badut pun kehilangan rumahnya. Mereka sangat bergantung pada satu sama lain. Kehilangan salah satu berarti kehilangan keduanya. Maka tak heran, populasi ikan badut seringkali dijadikan indikator alami bagi kesehatan terumbu karang. Dan begitulah, makhluk mungil berwarna oranye cerah ini menjalani hidupnya, tak hanya sebagai penjaga, tapi juga sebagai penanda. Ia bukan pemangsa, ia bukan raksasa laut, tapi perannya tak tergantikan. Di dunia yang luas dan kejam ini, ia tak punya taring, tak punya cakar, tapi ia punya kesetiaan, adaptasi, dan ketekunan. Hal-hal yang jarang dimiliki oleh makhluk besar sekalipun. Bayangkan sebuah lautan yang tetap biru. Ombak masih bergulung, karang masih berdiri, tapi ada yang sunyi. Tidak ada lagi gerakan lincah di antara tentakel-tentakel anemon. Tidak ada sirip mungil yang menyipasi telur. Tidak ada ikan badut. Awalnya perubahan itu nyaris tak terlihat. Anemon masih hidup, tapi perlahan kehilangan vitalitasnya. Tak ada yang membersihkan parasit, tak ada yang menjaga sirkulasi oksigen. Tentakel mulai malas membuka, sisa makanan membusuk, dan anemon pun pelan-pelan layu, lalu mati. Di sekitarnya, makhluk kecil yang dulu mencari perlindungan mulai menghilang. Tanpa ikan badut, tanpa anemon, ekosistem mikro itu runtuh seperti rantai yang kehilangan mata terlemahnya. Populasi predator naik tak terkendali, sementara spesies mangsa lenyap dari perairan. Lautan tetap tampak hidup, tapi di dalamnya, sebuah sistem sudah goyah. Terumbu karang kehilangan denyut nadi kecilnya, dan manusia pun mulai merasakannya. Wilayah perairan yang dulu menjadi surga nelayan, kini jadi ladang sunyi. Ekowisata menyusut. Penelitian kelautan mulai mencatat penurunan drastis populasi anemon dan ikan badut. Di ruang kelas, anak-anak belajar tentang simbiosis yang dulu nyata, kini hanya tinggal di halaman buku, tak lagi berenang di laut terbuka. Namun seperti halnya arus yang terus mengalir, alam selalu menyisakan celah bagi harapan. Di balik kehilangan yang sunyi, lahirlah gerakan diam-diam namun kuat. Ilmuwan, penyelam, pegiat konservasi, bahkan anak-anak muda mulai bergerak. Mereka membangun pusat konservasi laut, membiarkan ikan badut dalam lingkungan buatan yang menyerupai habitat asli, dan menanam kembali terumbu karang di lokasi-lokasi yang rusak. Dalam ruang-ruang laboratorium yang tenang, ikan badut dibesarkan dengan penuh perhatian. Mereka dipersiapkan untuk kembali, bukan sekadar dilepas, tapi dipulangkan ke tempat mereka seharusnya berada, di antara tentakel anemon yang bergoyang lembut, di tengah ekosistem yang haus akan keseimbangan. Dan suatu pagi, ketika matahari menembus laut dengan cahaya keemasan, seekor larva ikan badut dilepaskan kembali ke lautan. Kecil, rapuh, tapi membawa warisan ribuan tahun dalam tubuh mungilnya. Ia berenang mengikuti arus, terbawa oleh kekuatan tak kasat mata, hingga tiba di sebuah anemon muda. Belum sempurna, tapi hidup. Dengan perlahan, ia menyapa, menggesekkan tubuhnya pada tentakel yang masih belajar menerima. Hari demi hari, ia tinggal, tak lari, tak menyerah. Dan pada akhirnya, anemon itu pun membalas sapaan itu dengan kepercayaan. Begitulah, satu kehidupan dimulai kembali.
Karena selama masih ada yang peduli, masih ada yang mau belajar dari alam, siklus tidak pernah benar-benar berakhir. Ikan badut mungkin hanya makhluk kecil. Ia tidak bisa mengubah arus dunia seorang diri. Tapi ia mengajarkan bahwa kesetiaan adalah bentuk kekuatan. Bahwa perubahan bisa terjadi dari dalam diri, bahkan hingga ke tingkat paling dasar. Mengubah jantina, mengubah takdir, demi menjaga kesinambungan hidup. Dan di zaman ketika manusia haus akan makna dan arah, mungkin yang kita butuhkan bukan pahlawan bersenjata besar, tetapi makhluk kecil yang diam-diam menjaga dunia tetap berjalan.